Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pelaporan dan analisis laporan keuangan. Sebelum membahas mengenai pelaporan dan analisis laporan keuangan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Rosyana Nisa. Dan di topik pelaporan dan analisis laporan keuangan ini akan dibahas yang pertama mengenai lingkungan pelaporan keuangan, yang kedua mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Lingkungan pelaporan keuangan terkait dengan informasi dan laporan keuangan yang dinilai relatif berdasarkan yang pertama adanya kebutuhan informasi dari pengguna laporan, yang kedua adanya sumber informasi alternatif seperti data ekonomi maupun industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela bagi pihak manajer. Dan di dalam lingkungan pelaporan keuangan tentunya terdapat laporan keuangan wajib yang akan disampaikan kepada pihak pengguna. Yang pertama adanya laporan tahunan, yang kedua adanya pengumuman laba, dan yang ketiga adanya laporan wajib lainnya. Laporan tahunan merupakan laporan yang digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa maupun pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Kemudian pengumuman laba memberikan ringkasan informasi yang penting terkait bagaimana posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik untuk periode yang bersifat kuartalan maupun yang bersifat tahunan. Untuk laporan wajib lainnya adalah laporan yang mendukung laporan wajib lainnya terkait dengan laporan keuangan yang dimana perusahaan itu harus membuat laporan wajib yang diwajibkan oleh pihak SEC, yaitu Securities and Exchange Commission. Beberapa laporan penting merupakan laporan proksi yang harus dikirim bersamaan dengan undangan rapat pemegang saham tahunan. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama adanya prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, di mana laporan keuangan tersebut harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang merupakan panduan akuntansi keuangan. Dan di dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum ini berisi kumpulan standar, kemudian pengumuman, pendapat maupun interpretasi, dan panduan taktik. Nah, bagi pihak manajer, laporan keuangan sangatlah berguna untuk melakukan fungsi pengontrolan atau pengawasan, untuk melihat bagaimana catatan keuangan yang digunakan di dalam laporan keuangan, dan tentunya dalam proses pengambilan keputusan atau membantu pihak manajer dalam membuat keputusan yang terkait dengan lingkungan usaha. Di dalam laporan keuangan juga dipengaruhi bagaimana mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan tindakan seperti melakukan proses audit untuk menilai bagaimana kewajaran laporan keuangan. Pengungkapan sukarela merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan menjadi informasi yang sangat penting bagi pihak manajer. Di dalam pengungkapan sukarela ini terdapat perantara informasi, di mana perantara informasi ini mencerminkan suatu industri yang terlibat dalam proses pengumpulan, pemrosesan, interpretasi maupun pemilahan informasi mengenai prospek keuangan suatu perusahaan. Oke, kita akan membahas tentang sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan. Sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan yang pertama meliputi pertanggungjawaban, yang kedua informasi untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga bagaimana kualitas informasi akuntansi yang digunakan. Pertanggungjawaban merupakan suatu konsep masa lalu yang menggunakan raca dan laporan laba rugi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas manajer sebagai penanggung jawab modal yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham. Informasi untuk pengambilan keputusan terkait dengan perubahan dalam akuntansi menjadi sebuah perspektif informasi praktis yang dimana menekankan informasi yang relevan terhadap keputusan usaha dan lebih menekankan kepada standar akuntansi sebagai suatu alat prediksi dan kegunaan dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan alat pengukur tanggung jawab maupun kinerja. Adapun kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yang pertama adalah mudah dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan atau dapat dibandingkan. Dapat dipahami di sini, laporan keuangan itu dapat digunakan oleh pihak pengguna secara baik dan memahami apa yang terdapat di dalam laporan keuangan. Sedangkan relevan, laporan keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, informasi yang disajikan pada laporan keuangan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan.
Arti andal adalah jika informasi pada laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan atau material. Informasi yang disajikan sesuai dengan bukti transaksi yang terjadi, tidak dimanipulasi atau tidak diada-adakan. Nah, itulah yang terkategori sebagai keandalan. Kemudian dapat dibandingkan, laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas yang sejenis. Tujuannya adalah agar pengguna mendapatkan gambaran tentang perkembangan atau tren keuangan suatu entitas, sehingga laporan keuangan selalu disajikan comparable atau komparatif dengan tahun sebelumnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya mengenai lingkungan pelaporan keuangan dan sifat maupun tujuan dari akuntansi keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.